Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Suli. Selamat pagi, teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai tata cara pengelolaan JISWAF di Indonesia. Yang beranggotakan saya, Muhammad Rifandra, dan Daniati Guru Raihan. Yang pertama, pengelolaan JIS. Indonesia baru memiliki aturan tentang pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat atau BAZ. BAZNAS merupakan badan pemerintah yang diberi kewenangan sebagai amil zakat di Indonesia. Sementara itu, BAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Keduanya, BAZNAS dan BAZ, disebut sebagai organisasi pengelola zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan yang pertama yaitu syariat Islam, yang kedua amanah, yang ketiga kemanfaatan, yang keempat keadilan, yang kelima kepastian hukum, yang keenam terintegrasi, dan yang terakhir akuntabilitas. Nah, pengelolaan zakat di sini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Next. Yang kedua ada infak. Infak merupakan sebuah bentuk pemberian pada orang lain, tetapi pada hukumnya merupakan sunnah bagi seluruh umat muslim. Infak memiliki arti yaitu membelanjakan harta untuk kebaikan. Nah, dasar hukumnya yaitu pasal 1 angka 3 Undang-Undang 23 tahun 2011. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Tata cara pengelolaan infak yaitu pendistribusian dan pendayagunaan infak dilakukan dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Sama halnya dengan zakat, dalam pengelolaannya BAZNAS juga menerima pengelolaan dan distribusi infak. Selanjutnya ada sedekah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 1, selain menerima zakat, BAZNAS atau LAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Selanjutnya ada pengelolaan zakat. Selanjutnya pengelolaan wakaf. Dalam mengelola wakaf diatur dalam pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Kedua, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. 3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Yang terakhir adalah dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Sekian presentasi dari kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat padat ya, sesuai dengan yang dipesankan di awal. Silakan satu termin saja untuk maksimal 3 penanya. Jangan lupa disebutkan kelompoknya.
Kalau kita bicara zakat dan wakaf itu mungkin ada beberapa kemudian menjadi tanda big question, tanda tanya besar di pikiran kita karena praktiknya kan misalnya negara Islam dengan negara yang mayoritas Islam atau sama-sama negara yang tergabung dalam OKI ya, Organisasi Negara Islam Dunia gitu. Kenapa kemudian menjadi berbeda? Ya, ada perbedaan dan ada keunikan masing-masing di sana. Nah, ini sedang mempelajari praktik pengelolaan tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia. Next-nya itu sudah mempelajari antar negara. Itu akan menjadi menarik ya, karena ada ya alokasi misalnya wakaf itu bagi kita alokasinya tuh lucu gitu ya, aneh-aneh gitu. Tapi it happens gitu di luar sana terjadi gitu ya, alokasinya untuk apa gitu. Sampai mengcover ya, mengcover hal-hal yang apakah betul itu harus di cover dengan benefit zakat dan wakaf gitu ya. Itu kan misalnya tanggung jawab pribadi untuk memenuhinya gitu. Nanti kita akan belajar. Ciara dan Ceria sudah gabung ya. Silahkan. Atau Bu Sulis yang bertanya, kalau nggak ada dari audiens yang lain? Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya Wulan dari kelompok 11, izin bertanya. Pada saat ini kan Ziswaf itu zakat dan wakaf itu kan banyak jenisnya kan. Itu untuk pengelolaan itu bagaimana ya? Tiap lembaga penghimpunnya, apakah itu ada terdiri dari berbagai macam divisi atau bagaimana dalam pengelolaannya? Terima kasih. Sama-sama, Bulan. Ya. Banyak ratusan ya lembaganya. Kalau seluruh Indonesia banget bisa jadi itu ribuan karena kan ada yang belum tercatat juga gitu. Ini PR ya, PR bagi stakeholders di Indonesia untuk melakukan pencatatan itu. Maka saya kurang tahu di sini apakah ada yang mengambil topik wakaf atau zakat ya, penerapan blockchain untuk zakat, penerapan blockchain untuk wakaf itu. Apakah ada yang angkat tentang topik itu? Jadi penerapan blockchain itu untuk zakat dan wakaf ini salah satu upaya ya untuk mensenterkan informasi, mensamakan gitu. Jadi dari pusat paling atas sampai ke bawah itu informasinya sama. Misalnya pengelolaannya mendapatkan penggalangan zakat sekian, wakaf sekian itu akan sama informasinya dari tingkat yang paling kecil, yang paling sederhana sampai ke pusat sana gitu. Jadi kayak pusat informasi lah gitu. Kalau di dunia secara umum itu ada big data namanya. Gitu. Kalau di zakat wakaf ini sedang coba diterapkan namanya zakat wakaf blockchain itu. Jadi kayak nggak ada informasi yang berbeda-beda gitu. Kayak kalau riwayat itu dari yang melakukan Rasulullah, kemudian Aisyah menyampaikan bahwa keseharian Rasulullah seperti ini ABCD tentang apa namanya ibadah gitu ya. Dari Aisyah yang melihat sendiri istri Rasulullah pada saat itu sampai sekarang gitu ya, itu harus sama informasinya, perawi-perawinya, periwayat-periwayatnya dari berbagai generasi setelah Aisyah turun berikutnya sampai saat ini itu harus sama. Kalau nggak sama informasinya itu namanya hadis yang dhaif ya, yang tidak benar, itu tidak sahih. Nah, salah satu yang saya sebut tadi, blockchain itu untuk menyamakan informasi itu dari sisi pengelolaan penyamaan data saja gitu.
Silahkan yang dari grup presenter, apakah mau dijawab dulu atau dicari mempersiapkan jawabannya, atau ada penanya yang lain ya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Saya Dava Zahran dari kelompok 2. Bagaimana jika objek pajak yang disita oleh pemerintah dijadikan untuk kepentingan umum? Itu pemilik sebelumnya mendapatkan pahala atau tidak? Boleh tolong Pemilik sebelumnya mendapatkan pahala atau tidak? Ya, terima kasih. Ibu itu komit, Bu. Ya, dari tadi ya. Oke. Masih ada satu lagi? Mungkin boleh Ibu Ika mau bertanya. Ya, Ika Putri. Ika dari kelompok 7. Dulu sebelum zaman COVID, Bu, teman-teman di kampung saya tuh kalau misalnya kayak jalan-jalan ke Malioboro tuh suka kayak ada zakat fitrah instan gitu, Bu, kayak di mobil bak gitu. Jadi dia nyalurin tuh kayak wisatawan yang belum zakat fitrah di Idul Fitri. Nah, dia tuh bisa zakat fitrah di mobil itu. Nah, kalau kayak gitu tuh kita kan nggak tahu pengelolaannya gimana. Nah, itu tuh masih nggak apa-apa atau sebenarnya lebih baik kita ke masjid terdekat di rumah kita aja sih? Pak, boleh diulang nggak? Mohon maaf. Sebagai pemberi zakat, lebih baik memberikan zakat ke lingkungan terdekat dahulu atau bagaimana? Bingung juga nanya. Maaf ya. Ya, gitu. Terima kasih teman-teman Rifan dan Dania. Silahkan, ada yang mana dulu yang mau dijawab? Jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan, kelompok 11. Di sini tadi pertanyaannya kalau nggak salah, zakat itu ada banyak, dan bagaimana cara pengelolaan masing-masingnya. Seperti itu ya, Wulan? Iya, Rifan benar. Oh iya, benar. Jadi benar tadi zakat itu kan ada banyak, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat perniagaan segala macam. Nah, untuk seluruh zakat itu sebenarnya sudah diatur dalam DSN juga, sudah diatur. Jadi misalnya seperti zakat fitrah, yaitu menunaikannya dengan setara 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Nah, di sini sama bisa juga kita berikannya ke masjid terdekat kita, tetapi ini udah diatur sama pemerintah juga, ataupun dalam hal ini MUI mungkin, dalam hal jumlah atau itunya, jumlah total yang harus dizakatkan. Misalnya kalau zakat harta itu ada sekitar 85 gram emas.
Terus kalau hasil pertanian 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Dan hasil ternak, hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor. Jadi intinya seluruh zakat pengelolaannya itu sama diatur oleh Basnas dan bisa diberikan ke beberapa ke masjid-masjid terdekat atau mushola terdekat atau lembaga-lembaga yang sebagai penerima zakat. Gimana Ulan? Jadi untuk pengelolaan dari lembaga amil zakatnya itu tetap satu kesatuan gitu berlandaskan peraturan, Rifan? Iya, jadi tetap satu peraturan, mungkin diimplementasiinnya bisa ke masjid atau ke lembaga-lembaga keuangan lain mungkin. Lembaga-lembaga penerima zakat. Oke, makasih Rifan, Dania. Oke, sama-sama. Baik, Wulan, sambil Rifan dan Dania juga mempersiapkan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan Dava dan Ika, biar Bu Sulis tidak lupa, langsung saya tambahkan. Jadi jumlah lembaga zakat dan wakaf di Indonesia itu sangat banyak, dan sekarang otoritas pemerintah itu sedang berusaha meresmikan, memformalkan apa-apa yang belum tercatat. Nah, secara umum kalau dipertanyakan tentang pengelolaannya sudah pasti ya, lembaga zakat dan lembaga wakaf itu meliputi 3P. Mereka pasti melakukan aktivitas. P yang pertama adalah pengumpulan, P yang kedua adalah pengelolaan atau pendayagunaan, ya. P yang ketiga adalah pendistribusian, itu kesamaan, ya, kesamaannya di lembaga zakat dan wakaf manapun. Pada akhirnya mungkin ada yang lembaga zakat dan wakaf yang masih kecil itu pengelolaan atau pendayagunaannya itu masih sangat sederhana mungkin, karena terbatasnya SDM dan cakupannya memang kecil, meliputi wilayah daerah saja. Nah, atau ada yang sudah kompleks, sangat modern, sangat beragam pengelolaannya seperti yang besar-besar, ya. Selalu saya sebut di situ dompet duafa, kemudian Basnas, BWI juga, kemudian ada juga global zakat dan global wakaf. Nah, itu sudah bahkan bekerja sama ya untuk melakukan pengelolaan di luar Indonesia, tapi itu sumbernya dari benefit atau dari sumber daya zakat dan wakaf masyarakat Indonesia, sudah sampai ke luar negeri itu. Terus juga tadi, oh ya, kurang lebih meliputi 4 sektor utama untuk apa saja, gitu ya, zakat dan wakaf itu, yaitu untuk sektor kemanusiaan itu yang bersifat langsung. Barangkali sekarang kan kalau Indonesia itu banyak sekali bencana alam, apakah yang disebabkan oleh bencana alam, ya, memang alam murni karena faktor alam, atau awalnya sebenarnya disebabkan oleh kecerobohan manusia yang tidak menjaga ya kelestarian alam, apakah banjir ataukah longsor dan seterusnya, itu langsung ya action gitu, penyaluran untuk pengungsi bentuknya, apakah yang langsung bisa dikonsumsi dari sumber daya zakat ya, makanan, kemudian obat-obatan, kemudian kalau mereka kehilangan tempat tinggal juga camp pengungsian sementara, itu semua action tuh untuk sektor kemanusiaan. Kemudian yang kedua untuk kesehatan, sering saya sebut ya, ada rumah sakit
gratis dari Basnas. Nah, itu gratis murni gratis 100% memang untuk duafa yang mereka sudah survei bahwa ini berhak menerima gitu. Mau rawat inapnya, mau biaya rawat inap, mau obat-obatannya, mau makan selama stay di rumah sakit, mau sampai kemudian kontrol atau berobat jalannya itu 100% di cover oleh Basnas. Sekarang rumah sakit gratis Basnas itu sudah 6 kalau nggak salah ya, kebanyakan di Pulau Jawa gitu. Ini juga terintegrasi sama wakaf, jadi gedung dan tanahnya, kemudian beberapa alat seperti ventilator dan lain-lain yang awet pakai atau ambulans itu juga dari integrasi wakaf juga. Jadi ini terintegrated kolaborasi antara kebaikan zakat dan wakaf seperti itu. Kemudian tadi kemanusiaan, kesehatan, pendidikan ya. Pendidikan juga kita tahulah contoh dompet duafa itu ada sekolah-sekolah gratis ya, kemudian dari nazir-nazir yang lain juga ada sekolah-sekolah gratis, itu memberikan juga beasiswa dari kebaikan zakat dan juga infrastrukturnya dibangun dari wakaf. Itu saya kurang tahu ya. Kalau ibu ini kan disertasinya salah satunya mendapatkan beasiswa tugas akhir dari Basnas gitu. Nah, saya kurang tahu itu dari sumber yang mana gitu ya, karena Basnas tidak menyebutkan itu. Tidak menyebutkan ini apakah dari zakat atau dari benefit wakaf, tapi waktu itu kan diinformasikan seluruh Indonesia, ayo mahasiswa tingkat akhir yang sedang atau mulai menggarap tugas akhir S1, S2, S3, silahkan. Dia nggak ada sebut kategori duafa atau fakir atau miskin gitu. Semua silahkan yang memenuhi syarat, tapi yang tugas akhirnya itu apakah skripsi, apakah tesis atau disertasi itu terkait ya masalah zakat dan wakaf, temanya tentang itu, silahkan masukkan proposalnya, kita akan seleksi nanti yang lolos akan mendapatkan beasiswa tugas akhir gitu. Ini setiap tahun teman-teman kalau mulai garap sekarang ya. Dan itu ada kaitannya dengan keuangan sosial Islam, dalam hal ini adalah Ziswaf, persiapkan untuk propose ya, disubmit ke lembaga yang membuka beasiswa tugas akhir ini. Basnas ada, BI ada gitu. Siapkan. Nah, itu contoh alokasi untuk pendidikan. Jadi kemanusiaan, terus pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi ya. Tadi kemanusiaan itu plus untuk alokasi sosial. Jadi 4 itu. Secara umum 4 itu ya. Untuk pemberdayaan ekonomi teman-teman adalah UMKM berbasis zakat dan wakaf, dan kemudian ada istilahnya itu memberikan stimulus gitu ya, agar yang duafa ini yang awalnya tidak bisa untuk berwirausaha kecil distimulus untuk didampingi, dikasih permodalan dari sumber zakat dan wakaf agar mereka bisa berwirausaha menghasilkan. Itu contoh alokasi untuk sektor ekonomi. Jadi 4 itu secara umum. Tapi perbedaannya mungkin yang menjadi rasa penasaran Wulan, apakah kemudian sama, itu kan banyak gitu. Salah satu perbedaannya kalau yang masih sederhana itu mungkin belum banyak ya mengalokasikan untuk sektor produktif gitu. Baru penyaluran karena pengelolaannya selama Amil sama Nazir itu pegang, itu SDM-nya kurang misalnya. Tapi kalau yang udah besar-besar itu sudah mulai, ini harus zakat produktif, wakaf produktif gitu agar berkembang berlipat ganda. Itu salah satu perbedaannya gitu. Cakupan yang jadi berbeda juga ya, yang sudah besar sama yang sudah kecil. Kemudian size atau kapitalisasi ya, tingkat mereka dapat mengumpulkan itu berapa, itu berbeda-beda masing-masing. Tapi kalau yang sekaligus yang udah terpercaya gitu kan, orang kan jadi
waduh di sana aja nih gitu ya, mouth to mouth information misalnya, oh saya dengar dari ini percaya, akhirnya lari ke sana gitu. Terus yang sini cenderung sepi, kok nggak ada yang masuk ke sini. Nah itu faktor trust dari masyarakat yang berbeda-beda gitu. Silakan untuk yang Dava dan Ika ditanggapi. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Dava. Bagaimana jika objek pajak dijadikan kepentingan umum, pemilik sebelumnya mendapat pahala atau tidak? Untuk mendapat pahala atau tidak, saya nggak berani untuk menjawab karena saya juga sudah mencari, itu belum ada yang membahas masalah ini. Jadi menurut saya ini kan objek pajak. Objek pajak itu berarti kepemilikannya sudah hilang dari kita itu sendiri. Jadi pemilik sebelumnya udah bukan haknya dia sih menurut saya. Jadi yang sudah menjadi objek pajak untuk kepentingan umum mungkin tadi sudah hilang kepemilikannya, jadi sudah dimiliki oleh pemerintah. Mungkin seperti itu sih. Saya tidak tahu mendapat pahala atau tidaknya. Oke, baik, Pan. Ya. Mungkin Ibu Sulis bisa. Ada yang mau menanggapi yang lain? Ini menarik ya, karena kayak di satu titik yang dilema gitu. Mendatangkan kemanfaatan bagi kemaslahatan umum, iya gitu ya. Tapi ya kepentingan umum yang bernilai positif tentunya. Tapi sisi dilematiknya itu pahalanya lari ke siapa? Gitu. Ada yang mau nanggapin dari mahasiswa? Oke, nggak ada. Ya, Dava mungkin bertanya berdasarkan case yang terjadi di lapangan atau ada informasi atau ini bersinggungan langsung dengan Dava gitu ya yang memantik rasa penasaran gitu. Nah, Rifandra menyampaikan ini pemilik awal kan sudah lepas dari kepemilikan gitu ya, sudah bukan milik dia gitu. Ini satu analisis jawaban yang mendasar, saya rasa tepat sekali. Kita lihat pada akhirnya hak itu sekarang posisinya ada di mana gitu. Kalau pada akhirnya si objek ini apakah tanah atau bangunan atau berbentuk aset yang lain kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan yang sifatnya itu untuk umum gitu ya, apakah muslim atau non muslim. Kalau segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan itu sudah pasti ya, sudah pasti mendatangkan pahala. Allah itu hitung-hitungannya tidak kemudian lo ngelakuin sesuatu tapi gratisan dari gue, nggak akan ada imbalan apapun gitu, enggak gitu. Kalau Gusti Allah tuh segala sesuatu diperhitungkan, bahkan niat baik pun meskipun belum melaksanakan itu sudah dihitung sebagai pahala gitu. Kita pengennya jadi volunteer nih di satu di negara korban perang gitu ya, udah kita niatkan gitu, tapi karena satu hal kemudian kita nggak bisa berangkat, actionnya kan belum, tapi niatnya udah. Nah itu udah dikasih pahala sama Allah gitu, betapa murah hatinya gitu. Nah pertanyaan yang critical ya, critical question ini si pemilik sebelumnya dapat enggak gitu. Nah betul saja jawabannya, ini haknya sekarang realnya ada pada siapa gitu. Realnya ada pada siapa. Nah pemanfaatan untuk kepentingan umum kalau menilik dari waktunya ini sebelum lepas kepemilikan dari si pemilik sebelumnya atau sesudah gitu ya. Kalau sesudah kemudian disita negara ya kemudian pahalanya dihitung
halal berjamaah ya untuk negara gitu ya. Tapi kalau kemudian jangka waktunya ini sebelum dilepaskan itu sudah bermanfaat Bu untuk kepentingan umum karena itu masih jangka waktu gitu ya, masa waktu menunggu penyitaan gitu dan kemudian seiring berjalannya waktu, nah ini sudah diketok palu untuk disita karena si ampunya sebelumnya memang terbukti misalnya tidak bisa membayar pajak atau menunaikan kewajiban yang lain gitu ya, ini beralih lah gitu. Mungkin negara juga memperhitungkan ya, oh ini aset sitaan daripada idle atau nganggur dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum ya. Ya memang itu menjadi kewajiban negara juga gitu. Tapi kalau hemat saya, si pemilik sebelumnya selagi itu sudah lepas dari hak dia, kepemilikan dia tidak mendapatkan itu pahala itu. Nah ini fikih nih, fikih 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 Islam ya. Ini kontemporer juga perlu ditelusuri lebih lanjut gitu. Nanti tafsir hadisnya seperti apa yang mengulik tentang ini ahli hadis ya. Gitu, tapi logika saya kok begitu. Gimana Draft? Ya, baik Bu. Kalau kajian gitu keislaman di masjid atau ikut tausiah ustadz atau para ulama bisa ini juga ditanyakan lagi gitu. Menarik ini. Oke, yang sekarang Ika. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ika. Menurut para ulama, dari kalangan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sunnah sedekah, zakat, dan kafat kepada kerabat apabila mereka memang termasuk orang yang berhak menerimanya dan mereka adalah lebih utama dibanding yang lain. Jadi maksud penjelasannya itu maka mendahulukan pemberian zakat maupun sedekah kepada kerabat yang memang berhak menerimanya adalah lebih utama dibandingkan memberikan kepada pihak lain karena mendatangkan dua pahala sekaligus, yaitu pahala berzakat atau bersedekah dan pahala mempererat tali silaturahmi. Oke, makasih Dania. Gimana Ika? Pernah ini ya di kampus di Malioboro, di kampus apa? Oh enggak Ibu, kalau yang pas zaman sebelum COVID tuh kan suka pulang kampung gitu kan Bu, terus suka jalan Ke Jogja? Iya Ibu. Oh. Nah itu suka ada kayak zakat instan gitu Bu, jadi ada kayak mobil bak, terus dia tuh kayak menampung wisatawan yang mungkin udah keburu liburan tapi belum zakat fitrah. Nah tapi itu kayak kurang gitu loh Bu, kayak ini kan nggak tahu dialurinnya kemana. Nah gitu sih Bu. Kalau yang mobil box itu kayak lembaga, kayak Amil sudah ternama belum? Kalau di Indonesia, di Jogja itu yang terkenal ada Lazismu gitu ya, Lazismu Ahmadiyah, kemudian. Seingat saya sih enggak ya Bu, kayak cuman ya udah pakai baju koko-koko gitu Bu. Mungkin ini ya, UPZ itu ya, unit pengumpul zakat di masjid-masjid sekitar Malioboro atau di daerah Jogja, lokal gitu. Iya Ibu. Ya, oke. Ini juga berdasarkan pengalaman lapangan Ika. Kita menilik tadi yang disebutkan hadis riwayat Syafi'i atau siapa? Syafi'i ya, yang tingkatan gitu, tingkatan yang terdekat saudara dulu, kemudian yang terdekat bukan saudara tapi tetangga, kemudian sampai kepada wilayah yang terjauh gitu. Tapi saya rasa si pengurus ini memanfaatkan momen kalau saya tangkap dari pertanyaan Ika. Jadi zakat fitrah itu kan juga ngejar waktu, Dek. Kalau itu harus ditunaikan di akhir Ramadan, keutamaan waktu menunaikan zakat fitrah
ditunaikan. Sebenarnya awal Ramadan pun tidak apa-apa gitu ya, tapi jumhur ulama dan sebagian masyarakat Indonesia sebagian besar meyakini bahwa keutamaan waktu itu dilakukan, ditunaikan di akhir bulan Ramadan dan sebelum masuk waktu 1 Syawal. Seperti itu. Ini saya rasa petugas pengumpul zakat ini memanfaatkan momen gitu. Kok banyak ya wisatawan yang mungkin sudah mau mepet nih habis waktu menunaikan zakat fitrahnya, sudah at the end of Ramadan, sudah mau masuk Idul Fitri, tapi kok mereka masih asik masyuk ya berwisata kayak gitu. Kayaknya mengcapture orang-orang dengan segmen yang seperti ini gitu. Kalau toh kemudian si wisatawan ini terbentur dengan waktu ya, wah kalau saya tidak menunaikan di sini, kemudian saya tunggu pulang, saya nggak tahu, mungkin rumah mereka di luar kota Yogyakarta, atau masih mau stay di situ sampai masuk Idul Fitri, kemudian malah kehilangan waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Nah itu boleh-boleh saja gitu, tapi dengan case atau note atau catatan condition tertentu berdasarkan hadis riwayat yang tadi Dania sebutkan, memang urutannya pilih selagi masih bisa gitu. Pilih yang dekat, saudara, sampai kemudian yang terjauh. Nah, menurut saya ini dia dibenturkan sama timing ya, waktu, keutamaan waktu. Jadi ya lagi yakin ya nggak apa-apa gitu di submit, dikumpulkan di situ gitu. Andai kata kemudian ada yang kalau seperti itu yang zakat instan, ada beberapa yang sudah ternama familiar dan kredibel, ya pilih itu. Tapi kalau kita tidak mengenalnya sejauh itu yakin ya, saya rasa ini bukan bentuk penyelewengan gitu ya, itu takmir masjid terdekat yang memang mengumpulkan dan ingin memanfaatkan para muzaki di situ, ya silahkan saja gitu. Kayak gitu Ika. Baik Ibu, terima kasih. Makasih juga teman-teman. Ya, makasih. Silahkan ditutup ya. Sudah kita akhiri. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pada izin ke toilet mudah-mudahan segera kembali ya, jangan berlama-lama. Ini ada Lila Amelia sudah standby. Ada Najma, ada Dava, dan ada Wulan. Segera comeback. Oke, makasih. Sebelum saya sharekan slide presentasinya, kemarin itu, minggu lalu itu kan terputus. Saya ingatnya itu masih pada pembahasan atas pertanyaan Muhammad Hanif yang kalau nggak salah ingat saya tangkapnya itu gini, jadi peran milenial itu apa dalam sosialisasi dan realnya action berziswaf ini. Nah ini kaitannya ya, salah satu contoh, ini sengaja saya kirim flyer ke grup WA Ziswaf, itu ada contoh launching pusat antar universitas atau PAU Wakaf, ini berarti baru nih ya, 2021 ini di launching. Nah, ini juga ada webinarnya, menguatkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional di bidang wakaf. Ini langsung oleh Muhammad Nuh ya, Ketua BWI periode kedua ya. Periode kemarin beliau, periode sekarang yang baru aja dilantik ya. Sebulan lalu beliau lagi gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi milenial itu semakin ingin digandeng erat ya untuk berpraktik ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Salah satunya ini langsung ya menukik langsung menggandeng untuk berpraktek bersama itu ke universitas-universitas. Kalau awal-awal
pasti di universitas negeri ternama dulu gitu. Terus nanti universitas negeri yang lain, kemudian kampus-kampus swasta besar-besar. Tidak menutup kemungkinan nanti ini akan masuk ke IBS juga nih kerjasama ya MOU untuk berpraktik zakat dan wakaf. Nah itu contoh actionnya. Kemudian peran kita apalagi sebagai milenial. Yang di pasar modal syariah itu wakaf saham itu juga salah satu contoh kita berpraktik berwakaf menggandeng milenial. Itu juga sosialisasinya ke kampus-kampus dan pengen para milenial itu bersaham yang integrasinya dengan wakaf itu. Kemudian apalagi nextnya, apa sih what to do? Apa yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa ini? Mulai yang mungkin aja ya. Kalau teman-teman mau, saya ada rencana ya. Saya ada rencana untuk karena Ibu ada platform penyelenggara webinar namanya Syariah ya, sharing any idea, itu tugas utamanya melakukan webinar, talk show kayak gitu, online semua masih, karena ini masih masa pandemi. Teman-teman ayo, siapa yang mau gitu, sharing bareng Ibu gitu ya. Jadi nanti di webinar itu teman-teman juga sharing ya. Misalnya nih Bu Sulis terus sama 2 mahasiswa di sini gitu ya. Sifatnya tidak memberikan kuliah kayak yang sudah para profesor atau kayak yang para pakar-pakar Ziswaf yang udah ilmunya tinggi, enggak, tapi mahasiswa bisa lah nanti ambil waktu 10 menit untuk sekedar sharing, pengalaman saya misalnya ya, pengalaman saya sebelum jadi di kampus ada mata kuliah Ziswaf sebelum dan setelah misalnya ya, atau selama mengikuti mata kuliah Ziswaf, penambahan ya wawasan saya terkait Ziswaf itu ya lumayan lah gitu ya, bertambah dibanding sebelumnya gitu. Sharing kayak gitu 10 menit jadilah. Itu udah jadi pengabdian masyarakat tuh ya, pengabdian masyarakat mahasiswa bareng sama dosen tuh gitu. Terus nanti mahasiswa satu lagi, misalnya 10 menit berikutnya gitu ya, tanggapan saya atau perspektif saya tentang praktik Ziswaf di Indonesia gitu ya. Saya berpandangan gini, udah 10 menit selesai tuh gitu. Itu nanti audiensnya itu bisa siapapun, masyarakat luas plus mahasiswa kayak teman-teman juga gitu. Siapa yang mau malah sekarang bisa tuh ya, Japri Ibu, Bu saya mau gitu, sharing pengalaman gitu. Pengalaman saya bersiswa sebagai milenial gitu. Atau saya mengetahui orang lain yang mempraktikkan Ziswaf gitu. Atau pandangan saya terhadap lembaga-lembaga Ziswaf yang di Indonesia ini gitu dibanding dengan negara lain gitu. Bu saya mau kalau ada talk show atau webinar ambil 10 menit untuk sharing session kayak gitu. Itu udah action tuh peran milenial ya dalam edukasi dan literasi Ziswaf. Gitu. Saya rasa cukup menjawab lah. Action-action yang lain dari otoritas atau lembaga-lembaga Ziswaf banyak ya, mereka langsung ke lapangan, ke unsur yang terkecil. Sekarang sosialisasinya bukan hanya di perguruan tinggi, tapi juga di SMA, SMP sampai SD udah dikasih tuh ya informasi awal gitu, introduction tentang Ziswaf ini gitu. Dan mereka itu udah praktik ya. Apakah sedekahnya dulu gitu. Anak-anak SD tuh udah rutin tuh beberapa SD negeri dan ada juga swasta di Jabodetabek, mereka mempraktikkan sedekah subuh namanya. Sedekah subuh. Jadi anak SD ini kalau uang jajannya ya, uang jajannya apakah sehari itu 10.000, mereka 2.000 aja gitu. Sedekah subuh terus punya kenceleng gitu masing-masing. Terdiri ya kecil apapun gitu ya, masukkan itu namanya sedekah subuh loh. Kamu praktek itu. Dari mana tahu? Ini dikasih tahu sama Ustadz A, Ustadz B untuk praktik bersedekah katanya. Jadi udah bagus sebenarnya ya. Kebangkitan Ziswaf di Indonesia ini meskipun masih ditambah terus. Oke. Cukup saya rasa, saya mulai share screen. Oke, ini yang
Ini yang kelima kemarin, saya agak ngebut dan nggak pengen terlalu ambil waktu banyak. Kalau teman-teman masih ingat Pak Subarjo, mungkin pernah mengikuti mata kuliah beliau itu selalu menyebut, oh ini apa nih? Oke. Kemampuan konsentrasi atau daya konsentrasi utamanya para milenial itu maksimal 18 menit saja gitu. Setelah itu udah bubar ya konsentrasinya, udah ambiar, nggak tahu kemana gitu. Nah mudah-mudahan kalau 18 menit teman-teman masih stay istiqomah untuk konsentrasi. Silakan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kemarin. Fundamental atau dasar manajemen dan fungsi lembaga Ziswaf ini masih embedded ya, terkait banget sama tema yang pertemuan sekarang ini ke-6. Jadi nanti dasar-dasar ZIS tadi sudah disampaikan. Kita mulai dari dasar hukum yang paling tinggi tentu saja. Kalau zakat itu pasti yang sekarang berlaku Undang-Undang 23 tahun 2011 sampai turun gitu ya, dasar hukum yang paling kecil, undang-undang, PP, peraturan pemerintah, kemudian Inpres ya, instruksi presiden, kemudian juga surat edaran sampai kepada sekda gitu ya, surat dari daerah tingkat 1 maupun 2. Fatwa tadi Rifan sebutkan ya, fatwa dari MUI, kemudian juga kaitannya sama pajak juga kalau zakat ini dikaitkan dengan kewajiban kita sebagai warga negara harus membayar pajak. Terus yang terbaru ini baru banget paling bawah saya sebut nih zakat core principles ya. Di situ ada 17 atau 19 core ya, di situ menjadi acuan. Menjadi acuan bagi operasionalisasi zakat ini. Kemudian next-nya teman-teman ini harus ingat ini ada bagan ya, dan harus dicamkan seterusnya. Jangan sampai tumpang tindih atau keliru kalau ngomongin zakat kita familiar dengan istilah OPZ ya, Organisasi Pengelola Zakat. Silahkan diamati si slide ini gitu, di mana posisi OPZ, kemudian di mana posisi Basnas, kemudian LAS atau Lazis, kemudian Kemenak Ditjen Bimas Islam yang ngurusi zakat, kemudian UPZ ini yang terkecil ya, unit pengumpul zakat yang terkecil. Nah, kita ngomongin OPZ, Organisasi Pengelola Zakat ya, berarti kita ngomongin nyangkut Basnas, LAS, kemudian Bimas Islam, Kemenak, kemudian UPZ ini. Semua itu sebagai organisasi pengelola zakat. Basnas ini namanya regulator pelaksana. Dia mengeluarkan regulasi juga, tapi melaksanakan, berpraktik juga. Nah, kalau LAS atau Lazis, ya, apa bedanya yang ada isnya sama yang nggak ada gitu ya. Faktor penamaan. Kalau praktiknya mereka juga mengakomodir infak dan sedekah. Is itu infak dan sedekah. Gitu. Ini mostly dari swasta datangnya, bukan kayak Basnas yang memang punya negara, gitu, milik negara atau pemerintah. Nah, Kemenak, Bimas Islam, Kementerian Agama itu ada Bimas Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Kemenak, Bimas Islam ini mengurusi zakat, tapi sejauh ini pada tataran konseptual dan sebagai regulator saja, mengeluarkan regulasi yang bekerja sama berafiliasi dengan Basnas. Kemudian UPZ unsur terkecil, unit pengelola zakat. Nah, ini tingkat kampung-kampung, desa-desa ya. Meskipun UPZ ini ada yang dari swasta, pemerintah, masyarakat, juga ada yang pemerintah punya ya, ada UPZ Basnas, ada UPZ Kemenak. Kayak gitu. Basnas tadi udah dijelaskan, saya lewatin nih ya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, ini di tampilan saya masih yang slide pertama, Bu. Di tampilan teman-teman gimana, teman-teman? Sama, Nes. Aduh. Sama, Bu. Ini gimana caranya biar
Atau mau terkendala koneksi? Mungkin boleh stop share dulu Bu, dicoba Bu, terus stop share, Oh, share ulang. Soalnya masih gitu. slide pertama Bu tadi. Gitu caranya. Siswa 5. Sekarang? Sudah Bu. Nah, oke. Saya Basnas ya, badan resmi pertama dan satu-satunya. Ini yang didirikan oleh pemerintah. Kemudian ini tanggung jawab terpusat ya. Next-nya, sudah yang gambar-gambar logo? Sudah Ibu. Iya, ini beberapa aja karena kan jumlahnya banyak ratusan ya. LAS yang itu statusnya swasta, bukan pemerintah punya, bukan negara. Nah, ini berasal dari masyarakat ya. Kalau kayak Lazismu itu kan Lazis Muhammadiyah itu juga yang terbesar. Itu dari organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, terus Lazis NU ya. Juga dari Ormas NU, kemudian Rumah Zakat, Global Zakat, Al-Azhar mungkin ada yang SMA-nya dari SMA Al-Azhar, ini nggak jauh dari kita ya, dari kampus IBS, ini adalah lembaga zakat Al-Azhar, dan masih banyak lainnya. Terus yang di bawahnya lagi, unsur terkecil, ya. Meskipun sudah legal, sudah formal, pemerintah punya, tapi juga ada di kampung-kampung, desa-desa, dan tempat-tempat terpencil juga. Gitu. Jadi UPZ Kemenak punya ya, punya banyak. Nih, kalau yang awalnya sudah ada, yang itu berangkat dari kampung, dari pengurus masjid atau ulama di kampung, itu bisa dilegalkan, diformalkan, ya, diajukan ke Kemenak gitu. Terus UPZ juga Basnas punya. Terus UPZ swasta yang lain. Saya langsung ke wakaf nih teman-teman. Ya, dasar manajemen kelembagaan wakaf. Itu udah pasti, udah di luar kepala lah undang-undang ya, nomor berapa tahun berapa gitu. Kalau wakaf 41/2004, terus PP itu kepanjang tangannya breakdown, udah lebih praktisnya, bukan konseptualnya lagi, menangani hal-hal yang praktis. Kayak kemarin ada pembedaan tuh di undang-undang kan masih disebutkan kalau istibdal atau tukar guling atau ini diganti bentuknya atau dipindah gitu ya lokasi. Ruslah itu kan nggak boleh, tapi PP-nya karena praktiknya ada dan karena faktor daruratan ya, darurat untuk dilewati jalan tol dan lain sebagainya, ini menjadi boleh. Nah, ini breakdown praktiknya di lapangan, itu juga sedang dikoreksi. Nah, tadi ada zakat core principle, sekarang ada wakaf core principle. Ini ada banyak rinci, 29 sampai ngurusin tentang governance-nya gitu ya. Ada apa namanya? Good Nazir governance, good Amil governance. Nah, ini juga bagus tuh untuk diangkat jadi tema penelitian gitu. Meneliti, menganalisis tingkat governance dari para Amil dan Nazir itu. Ini rinci ya. Dan Indonesia harus berbangga, teman-teman juga harus berbangga. Zakat core principle dan wakaf core principle ini satu-satunya yang terlengkap di dunia dan dipakai oleh negara lain yang belum punya prinsipal kayak kita ini. Karena yang membentuk zakat ya Basnas, BWI, wakaf ya BWI, ini kerjasamanya sama Kementerian Agama, kemudian Bank Indonesia, Departemen DEX ya, DEX itu kepanjangan dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, sama MUI plus para pakar zakat dan wakaf dunia yang merumuskan itu, gitu. Dan ini dipraktikkan, kita mesti bangga nih punya ini ya. Terus kelembagaan wakaf, tadi kan yang gambar kayak gini kelembagaan zakat nih, teman-teman mungkin belum lihat nih.
Ini yang zakat ya, ada istilah OPZ, ada LAS, ada LAZIS, ada UPZ, ada Basnas, ada Bimas Islam Kemenak. Nah, ini yang bagian tentang wakaf. Jadi kelembagaan wakaf ini ada BWI, ada nazir-nazir wakaf swasta, ada LKS PWU yang di bank-bank itu yang mereka menerima wakaf tapi bukan nazir. Kemudian menyalurkannya ke nazir yang sudah bekerja sama. LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, panjangannya. Kemudian Kemenak Bimas Islam yang mengurusi wakaf. Nah, teman-teman tadi yang ditanyakan Wulan, pengelolaan dan pendayagunaan itu seperti apa antara zakat dengan wakaf ini? Gitu. Kalau undang-undangnya sekali lagi itu tidak boleh ya, belum membolehkan Ziswaf ini menjadi satu lembaga gitu. Makanya kalau kayak global zakat itu punya global wakaf gitu. Itu dua lembaga yang berbeda ya. Yang satu ngurusin ZIS, satu ngurusin wakaf, tapi dia punya satu yayasan di atasnya itu, payung besarnya. Kayak gitu, satu yayasan, dia punya anak ya, punya lini zakat dan wakaf, namanya juga penamaan yang berbeda. Nah, kayak dompet duafa, rumah zakat punya rumah wakaf. Itu undang-undangnya sedang digodok terus agar bisalah integrasi, kan tujuannya sama katanya. Ini tugas besar yang umum pasti melakukan praktik ini lembaga manapun. 3P, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian gitu. Oke, kurang lebih itu saya ke teman-teman. Hari ini ada online class activity ya, meskipun daring ya. Terus saya lanjut langsung nih ngebut ke pertemuan 6 yang sekarang. Oke. Sejarah Ziswaf Indonesia. Ini kan judulnya pertemuan yang sekarang ini kan tata cara dan pengelolaan Ziswaf Indonesia. Kita boleh lupa. Teman-teman ada yang dari Aceh enggak di sini? Enggak ada? Kita mesti bangga ya. Indonesia ini punya Aceh gitu. Kaitannya apa sama Ziswaf? Kita berpetualang dulu ke awal abad ke-7. Indonesia itu bentuknya kayak apa ya? Negara yang merupakan di mana awal masuknya Islam di Nusantara. Nusantara loh teman-teman, disebutnya belum namanya Indonesia. Nusantara itu gede ya, lebih gede dari Indonesia yang sekarang. Itu sampai meliputi sebagian wilayah Thailand itu masuk Nusantara, masuk kekuatan kita punya yang masih masa kerajaan Majapahit. Pakai kuda, belum ada gadget dan lain-lain. Terus semua negara Singapura itu masuk ya, masuk Nusantara gitu, belum terpecah menjadi negara tersendiri. Sebagian Malaysia itu masuk ya, masuk Nusantara. Betapa besarnya ya, luasnya dulu itu. Gitu. Sekarang semakin mengecil gitu, bahkan daerah perbatasan aja kasus perdata negara kayak gitu ada kan yang kemudian hilang gitu, diambil oleh negara tetangga karena kita kurang kuat ya evidence-nya, pemeliharaannya dan lain-lain. Jadi semakin mengecil nih Indonesia kayak gitu. Nah, Nusantara yang luas itu awal masuk Islam itu awal abad ke-7. Nah, saat itu kesadaran Muslim untuk berzakat itu belum sebegitu diprioritaskan dibanding melakukan ibadah wajib yang lainnya, yaitu sholat dan puasa gitu. Tapi pada saat itu meskipun bukan prioritas, ini udah masa kolonial ya, si penjajah kolonial Belanda ini menganggap semua ajaran Islam ya, 5 rukun Islam itu membahayakan buat mereka karena kemudian menghambat kelancaran mereka menjajah Indonesia, termasuk zakat ini gitu. Zakat juga dianggap sebagai penghambat
Nah, karenanya kemudian si Belanda ini dia bikin peraturan sendiri tuh gitu ya, melakukan pelarangan pengumpulan zakat ya, utamanya untuk petugas keagamaan, pegawai pemerintah, kalau sekarang ASN namanya, kepala desa sampai bupati itu dilarang semua ya untuk mengkoordinasi pengumpulan zakat fitrah saat itu. Utamanya masih fitrah karena masyarakat saat itu masih under poverty, ya, di bawah garis kemiskinan, di bawah penjajahan negara lain, kayak gitu. Nah, tapi Aceh ini sebagai salah satu gerbang masuk ya wilayah masuknya penjajah di Indonesia, melihat jadi warga Aceh ini ya religius ya, berani-berani semua menjalankan semua ajaran Islam dan paling lantang ya melawan penjajahan kayak gitu. Nah, si Belanda keder nih gitu. Karena menganggap semua masyarakat di seluruh daerah Indonesia ini kayak orang-orang Aceh gitu, berani, ya lugas gitu. Dia belum tahu di wilayah-wilayah lain ya mungkin ininya berbeda-beda kayak gitu. Saya lanjut saja. Nah, zakat sudah berkembang. Bahkan teman-teman kalau mau memberikan bukti zakat itu bermanfaat, berfaedah bagi keberlangsungan negara, ya di sini di Indonesia aja zakat ini juga digunakan untuk membiayai perang melawan Belanda ya, utamanya di Aceh. Kalau Belanda itu negara maju yang biaya perangnya dari pajak mereka gitu, plus pajak yang ngambil mungutin dari masyarakat Indonesia juga. Nah, biaya keperluan-keperluan perang ini dari kebaikan zakat ini real gitu. Teman-teman misalnya pernah dengar apakah iya zakat itu bermanfaat untuk negara, untuk ekonomi negara, untuk eksistensi negara? Lah ini gitu ya, buktinya zaman sejarah aja udah mengatakan bahwa zakat wakaf juga berperan gitu untuk membela negara, menjaga eksistensi negara. Zaman Rasulullah jelaslah ya, pembiayaan perang dan membela negara dari zaman Mekah sampai ke Madinah juga dari kebaikan zakat dan juga wakaf. Itu lanjut terus sampai pengumpulan zakat itu terorganisir. Ya, kita juga harus ingat tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu juga yang menginisiasi, yang sudah progresif maju ke depan. Ini harus diorganisir, nggak boleh sendiri-sendiri terpecah-pecah gitu ya. Lebih baik maksudnya terorganisir gitu, daripada misalnya nanti peruntukannya kurang tepat kayak gitu. Nah, ini awal mula ya, cikal bakal, kemudian ada Baitul Mal, kemudian sampai ada lembaga Basnas. Nah, ini berkembang ya sampai 35 kabupaten dari 67 kabupaten di Jawa saat itu sudah kemudian ada Baitul Mal yang mengurusi sumber dana zakat yang terkumpul plus sebagai kas negara. Itu luar biasa. Terus sampai sekarang ya, ada Basnas, ada Bazis DKI. Teman-teman juga bisa ambil tuh objek penelitian. Kalau mau studi institusional, Bazis DKI juga maju. Gitu. Sampai sekarang. Terus OPZ tadi sudah, ini sejarahnya nanti bisa dibaca. Ini yang tadi ya. Mohon maaf Ibu, setelah itu belum keganti lagi PPT-nya. Ya Allah. Ini masih PowerPoint yang sebelumnya, Bu, yang fungsi lembaga zakat dan wakaf. Jadi saya ngoceh-ngoceh dari tadi itu. Masih, maksudnya PPT pertemuan kelima? Iya, Bu. Masih Ya Allah. Aduh. Jadi ini stop screen lagi, stop share lagi. Terus share lagi. Kenapa gitu ya? Apa karena Mungkin koneksi kali ya, Bu, atau koneksinya luar biasa ya. Sekarang sudah?
Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini kita masuk ke undang-undang. Pada intinya meliputi 7 ya, 1, 2, 3, 7 ini. Ngapain sih kita susah-susah capek-capek berziswaf gitu. Selain kewajiban ya. Tapi kalau sifatnya yang sunnah kayak wakaf, kemudian infak atau sedekah yang lainnya itu bagaimana gitu. Tapi kita harus ingat sebagai warga muslim, meskipun pada akhirnya yang merasakan benefit dari wakaf contohnya itu muslim juga loh, gitu ya. Tapi kita ya menjalankan syariat Islam, kemudian dari sisi amanah, kemanfaatannya ya, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian ghirah atau semangat amar ma'ruf nahi mungkar ya, mendatangkan kemanfaatan sebesar-besarnya dan meminimalisir kemungkaran gitu. Kemudian pertimbangan sisi keadilan, meskipun dari orang Islam sendiri juga banyak yang merasa belum mendapat keadilan ya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas, ini kita sedang menjalankan ini. Terus tadi ini sudah dasar hukum. Terus secara umum ya, sudah berhenti? Sudah, Ibu. Ya, kalau kita bicara OPZ yang tadi, yang gambar-gambar itu ya, teman-teman familiar lah kalau perbankan itu fungsinya apa? Intermediary. Nah, lembaga Ziswaf juga sebagai intermediary. Di mana posisinya? Karena ini kan kayak transfer gitu, transfer sumber daya ya dari orang yang punya kelebihan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, yang kekurangan gitu, memediasi di situ gitu. Apakah bentuknya kemudian langsung disalurkan kepada yang membutuhkan atau diproduktifkan dulu, kemudian benefitnya baru disalurkan? Itu praktiknya di lapangan seperti itu, tapi fungsinya ini memediasi gitu. Terus pemberdayaan sudah jelas ya, ini sedang diupayakan untuk diberdayakan terus gitu, bukan hanya mendapatkan ikan tapi juga memberikan pancing dan kail agar mereka semakin bisa ya menghasilkan sendiri gitulah, mendapatkan income sendiri. Yang saya sebut naik kelas itu level duafa, naik kelas dari mustahik ke muzaki ya, dari mauquf alaih ke wakif ya, dari penerima manfaat wakaf ke pemberi gitu ya, kepada yang mewakafkan. Untuk naik kelas itu sekarang sedang diprogramkan. Terus ini tadi sudah saya lewati. Yang di slide sebelumnya, saya langsung ke sini nih teman-teman. Kurang lebih kayak gitu praktik perwakafan di Indonesia. Kalau berbeda-beda, iya, ya, tinggal bagaimana cakupannya. Ini lebih kepada, nah ini numpuk nih ya tugas on the spot-nya, class activity-nya, karena ini 2 pertemuan kemarin dan class activity yang sekarang. Jadi ini ada 4 poin. Silakan teman-teman dikerjakan. Ini waktunya sampai habis KBM ini 11.20 ya, karena ini adalah tugas yang embedded yang masuk ke dalam bagian dari KBM. Makanya sekarang ya 1 jam lebih lah itu mengerjakan tugas ini. Apakah mau ditulis via WA atau diketik di MS Word atau tulis tangan kemudian difoto, hasilnya nanti dikirimkan Japri via WA ke Ibu. Kalau udah ngirim tugas nanti di listing di WAK siapa yang sudah mengerjakan tugas. Kayak gitu. Nah, ini pilih aja. Saya bacakan dulu yang pertama. Ya, pilih 1 las dan 1 nazir wakaf. Boleh 1 payung yang tadi kayak sebutkan, kalau di sini saya contohkan rumah zakat dan rumah wakaf ini 1 yayasan, 1 payung besar gitu. Bisa boleh juga berbeda
Misalnya yang di atasnya apakah Las Al-Azhar, di bawahnya Wakaf Muhammadiyah misalnya, boleh aja. Nah, itu kalian baca, kalian pahami, terus tuangkan ya seperti apa pengelolaan atau pendayagunaan mereka. Dinarasikan pakai kalimat sendiri. Bentuknya apakah pointer-pointer atau gaya bercerita pakai paragraf, itu terserah aja. Gitu. Nah, itu yang 1 dan 2. Nomor 3 dan 4 ini tugas yang pertemuan kemarin. Jadi disatukan nih, sebutkan negara yang memiliki Kementerian Zakat dan Wakaf. Negara mana saja? Terus apakah salah satunya gitu ya? Ministry of Islamic Affair and Zakat atau Ministry of Islamic Affair and Wakaf gitu. Salah satunya, pokoknya sebutkan yang berhasil kalian kumpulkan nama-nama negaranya. Gitu. Nah, kalau udah nomor 4-nya, mengapa Indonesia ini agak analytical thinking, berdasarkan kalian baca, wawasan kalian, tapi juga berdasarkan analisis. Why gitu ya, mengapa Indonesia tidak memiliki Kementerian Zakat atau Wakaf atau keduanya. Kita punya namanya Kementerian Agama. Gitu. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Sudah jelas semua? Ini kan saya beri waktu sampai berakhirnya KBM 11.20. Nah, teman-teman tetap mau stay di ruang Zoom atau kemudian mau di close Zoom-nya? Tapi mengerjakannya tetap maksimal sampai jam itu. Gimana? Stay aja nggak apa-apa, Ibu. Mau stay? Oke. Iya, Ibu, stay aja nggak apa-apa. Iya Bu, stay aja Bu. Ya, nanti kalau ada kesulitan sambil garap, sambil ditanyakan ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, misalnya sudah selesai sebelum 11.20 ya silakan di-submit terus pamit undur dari Zoom room nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata misalnya kalian agak lama gitu ya nyari inspirasinya, terus jam 11.20 itu belum selesai, Bu, saya baru nomor 3. Ya sudah, berarti sedapatnya kalian mengerjakan. Oke, let's start. Saya ini ya, saya off cam ya, sambil menggarap tugas yang lain nih. Iya Bu. Oke. Baik, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Saya absen dulu dong pertengahan.